Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya mau lihat ini seperti apa dalamnya osiloskop ini. Saya belum pernah buka nih semenjak dikirim oleh Om Sirin ya. Jadi di dalamnya ini kenapa seperti apa saya ingin lihat, karena saat ini untuk kondisinya tidak normal, jadi displaynya itu blinking terus. Kemudian kita akan lihat seperti apa dalamnya. Baut-baut sudah dibuka dan cover tinggal dibuka. Dan seperti ini nih dalamnya, itu ternyata kotor sekali ya. Pantas saja ini ada yang kering nih, pasti ini elko-elkonya banyak yang harus dilacak. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu ya. Wadah, kotor sekali. Saya bersihkan dulu dengan blower ya, biar kelihatan seperti apa. Dan setelah saya bersihkan, nah ini seperti ini ya. Ini udah ada agak kelihatan bersih ya. Untuk internalnya masih ada debu yang melengket ini, menempel, tapi untuk debu yang besar-besar, kotoran yang besar-besar sudah dibuang semua. Namun tetap saja masih gejalanya dia mati hidup. Jadi ini saya cek ini di sini, ini hanya sekedar ini aja, mastiin koneksi gitu ya. Sebelum kita ngapa-ngapain terlalu jauh, yang kita lakukan adalah periksa konektor. Banyak sekali konektor nih, jadi mungkin saja konektor ini ada yang longgar. Nah itu mungkin nih, makanya kita cek dulu mana yang longgar dan lain-lain. Kemudian setelah itu saya akan cek ESR untuk elko yang besar ya. Cek ESR elko yang besar. Dan ini yang akan saya buka adalah sirkuit bagian high voltage alias flipbacknya osiloskop CS1577. Ini saya coba mau lihat seperti apa dalamnya. Sekalian ini cek ESR dan lain-lain. Ini cukup susah. Ini flipbacknya nih, flipbacknya ini yang ini. Cek dulu kabel flipbacknya bisa dikendorin ya. Dan kenapa ada telur cecak ini? Karena gangguan gambar ini bisa muncul dari mana aja nih. Gambarnya blinking tapi periodik. Itu ini sudah saya kendorin, saya ditarik harusnya. Masukkan dulu memberikan kelonggaran. Tadi untuk bagian power supply udah saya cek ESR nya, untuk elko nya masih bagus, nggak ada yang defect ya. Ini kita buka konektornya ya. Buka saja konektornya yang bisa kita buka. Ini semua bisa dengan mudah dipasang kembali ya. Tetap posisinya. Dan ini sirkuit HV nya kita cek barangkali ada yang rusak. Ada neonnya, trafo inverter penaik tegangan, blinking di mana bro? Atau jangan-jangan karena endok cecak ini gangguannya.
Ini flipbacknya ya. Mungkin punya saya yang Hamek itu bisa diganti juga sama ini kalau ada. Nah, api nyarinya kan harus ke Jepang sono bro. Coba cek GSR yang dua ini, jangan-jangan habis. Bagus, bagus. 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 Nggak bagus. Ya. Sekalian berarti kita harus ganti 1 mikro 25 volt elko. Coba cek, cari kapasitor elko 1 mikro 250 volt yang sama, berapa nilai SR-nya. Nah pemirsa, sekarang dia tidak kedip-kedip lagi ya. Ini baru sekitar 10 menit nih. Kita tunggu aja, nanti kalau misalnya kedip lagi ya kita cari lagi masalahnya. Jadi penyebabnya adalah karena adanya telur cecak yang ada di sekitar sirkuit HV. Ini sirkuit HV nya yang itu tadi yang kita buka ya, itulah penyebabnya kenapa dia blinking. Nah, sekarang diam aja, berarti dia sudah stabil seperti sedia kala. Kemudian dari sini coba kita cek ya dengan menggunakan kalibrator internal. Nah, caranya demikian nih. Ini kita connect ke 1 volt PP ini, kemudian kita ground kan, kemudian kita baca. Nah, kita baca ya. Nah, ini mintanya di sini adalah calibration 1 kHz pada gelombang kotak 0,1 volt PP. Ini 0,1 volt PP ya. Kemudian kita cek nih dari time base nya, kita cek ya 1 volt PP. Harusnya itu 1 volt PP kotaknya di sini ya. Tapi kenapa ini kotaknya ada di sini ya harusnya ya. Ini kalau 1 volt PP harusnya kotaknya hanya kecil segini nih. Ini besar sekali, ini ada berapa volt PP ini? 4 volt PP ini harusnya 1 nih. Nah, ini perlu kalibrasi. Ini saya cari dulu nih. Saya lupa nih di mana. Nggak lupa ya, juga belum tahu juga di mana titik untuk menempatkan ini, menempatkan kalibrasi voltmeternya. Itu pemirsa. Dan ternyata masalahnya adalah bukan karena juga telur cecak, tetapi karena overheating pada bagian drivel vertikal. Jadi itu penguat setelah delay line ke G1 G2 untuk EG nya ya. Itu pemirsa. Jadi perlu penambahan kipas. Ini setelah dikipasin ya diem. Jadi ternyata itu aja, ternyata. Tetapi itu juga mungkin juga karena ada kotoran banyak juga. Nah, di sini ada tadi sudah saya bersihkan kotoran, ngumpul seperti bekas lumpur ya di sisi sini, menempel PCB. Setelah bersihkan juga ada perbaikan kinerja gitu. Ya yang pasti sekarang sudah bisa dipakai, tapi untuk kipas harus ada nih, harus dikipasin gitu. Mungkin sebelumnya belum sampai itunya, masalah kepanasannya itu masih tahan, tapi sekarang sudah tidak tahan lagi, jadi harus pakai kipas. Kemudian belakangnya itu kan ada tongolannya itu ya, saya buka itu
ada covernya, itu saya buka. Nah, itu buat lubang angin tuh. Kalau pegang sini aman ya, ini ada HV nih, sana itu HV, ini aman tuh. Jadi yang bagian nyetrum nggak ada nih pemirsa, bagian yang nyetrum hanya di area belakang sana masih tuh, ya masih useful ya, gambarnya tajam dan bisa digunakan untuk mainan. Nah ya, tuh ya, dibuat mainan. Ini saya lagi ini memperhatikan ininya, itu level tegangannya ini akurat nggak gitu. Kalau untuk mengukur sinyal seperti ini yang kita tidak ketahui besarnya berapa, ya tentunya tidak kelihatan gitu. Tapi agar lebih jelasnya, ini akan saya demokan untuk kalau kita gunakan untuk melihat frekuensi 50 Hz ya. Frekuensi 50 Hz dari PLN saya turunkan dengan trafo. Yuk langsung saja. Nah pemirsa, ini adalah bagian penting yang Anda tunggu-tunggu, yaitu melihat frekuensi jala-jala listrik AC 220 sudah diturunkan dengan trafo dan akan kita inputkan ke osiloskop. Gambarnya seperti apa? Di sini ini saya pakai CT 12 volt ya. Jadi ini sudah diturunkan, ini udah ada tegangan AC di sini. Ini sudah saya tinggal konekkan nih ya. Ini channel 1, ini channel 2. Ini untuk melihat akurasi dari balancingnya. Kemudian ini belum ada gambar. Ini untuk dual trace operation, saya pindah dari channel 1 atau channel 2 ke dual ya. Posisinya dual, jadi stereo ya, stereo. Kemudian ini posisinya, ini satu, yang channel 1 di bawah, channel satunya lagi di atasnya, channel 2 di atas ya. Frekuensi ini beda fasa. Nah kita pengen tahu tuh kenapa CT itu beda fasa dari sini nih. Oke, jelas. Kita akan langsung cari di mana timepiece yang cocok untuk melihat frekuensi jala-jala. Dari sini ini belum tepat. Ternyata untuk powernya belum masuk, power PLN nya. Nah power PLN sudah masuk. Kemudian untuk masing-masing ini sudah saya posisikan ke volt division di 10 masing-masing ya, seharusnya sama gitu kan. Kemudian ini masih belum sama, kita cek cari apa masalahnya. Oke, masalahnya adalah satu ini belum terkonek. Oke. Nah, copot lagi deh. Nah setelah dikonek maka gambarnya akan seperti ini. Ini saya di timepiece 5 ya, 5 milisecond. Nah seperti ini gambarnya. Ini tumpukan ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini saya turunkan dikit biar lebih jelas. Nah seperti ini. Agar lebih kecil lagi, sebentar saya cek untuk probnya. Kita harus mastiin ini kali 10 nih ya, kali 10. Jadi prinsipnya sama gitu loh. Mau kita ngukur langsung di 220 atau pakai trafo itu sama. Yang membedakan adalah beda level tegangannya.
gitu. Kalau untuk bentuk sinyalnya ini harus sama gitu. Dan sama dari sini kita kecilkan hingga gambarnya bisa membentuk ular-ularan 2 buah. Ini satu, satunya lagi kita turunkan. Oke, ini biar enak ya. Tadi kan karena langsung kali 1 maka gambarnya besar. Sekarang ini kali 2, ini 2 volt semua ya, 2 volt. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya, ini bentuk sinyalnya seperti ini, kemudian ini di sini seperti ini. Nah, kalau misalkan ini kita dekatkan, nah gambarnya akan seperti ini gitu. Ini mewakili CT yang satunya, ini mewakili CT yang satunya. Nah, jelas ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian triggering ini, source untuk trigger ini adalah untuk menyesuaikan dari sinyal mana nih kita ambilnya. Kita sinkronkan salah satu ke salah satu channelnya. Kita tidak menggunakan sinkronisasi dari luar. Ya, sederhana saja ya. Kalau mengoperasikan osiloskop adalah pastikan kita level tegangan kita atenuasi dulu agar kita bisa tahu seperti apa, baru kemudian kita tepatkan volt division. Setelah itu baru ngatur time base. Nah, kalau time base nya dirubah, dinaikkan, jadinya seperti ini nih. Nah, ini time base saya kurangi, jadinya seperti ini nih. Ini time base 20 milisecond, jadinya lari. Ini kalau time base lebih pelan, ini satu detik nih, tik 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 tik. Nah, tidak bisa dilihat tapi itu. Nah, bentuk sinyalnya seperti ini. Ya, jelas ya bagi Anda. Ini pengetahuan praktis. Nah, nggak usah Anda beli osiloskop. Di sini sudah saya hadirkan gambarnya seperti ini. Kalau nggak percaya, Anda coba sendiri dengan menggunakan osiloskop di tempat lain, atau Anda beli saja osiloskop baru. Itu Mirza ya, semoga tips sederhana cara bodol ya, menggunakan osiloskop dengan cara seperti ini berguna bagi Anda. Jangan takut-takut menggunakan osiloskop, rusak, diperbaiki kalau bisa. Asal tidak menggunakan listrik besar di atas 220 masih aman. Ya, jelas ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam oprek.